Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3A D4 akan menjelaskan tentang Oil Regulator SKK Migas State Oil Company. Anggota kelompok 2 yaitu ada saya Aldin Kristano Afnan, lalu teman saya ada Firlana, Citra Devia Maulian, Dea Resti, Putri Dwi, dan Pirsa Valiola. Oil Regulator. Pemerintah pada UUD 1945 telah menyatakan pada pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang mungkin bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya pemakmuran rakyat. Yang pertama, UU Migas nomor 22 tahun 2001. Ada pengendalian kegiatan hulu dan hilir. Pada UU nomor 22 membedakan kegiatan usaha hulu, eksplorasi dan eksploitasi dan kegiatan usaha hilir, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Lalu pembubaran PP Migas dan pembentukan SKK Migas. Pada tanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi Indonesia membubarkan PP Migas. Pada 10 Januari 2013, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Nah, selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Cost Recovery dan Pajak Penghasilan untuk Sektor Minyak dan Gas Bumi. Berisi kerangka kerja pertama tentang Cost Recovery dan pengaturan pajak untuk sektor hulu. Kemudian ada pembatasan tenaga kerja asing. Aturan-aturan ini bertujuan dalam mendorong baik penyerapan tenaga kerja Indonesia maupun pemindahan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal. Selanjutnya yaitu hukum-hukum yang terkait lainnya. Yang pertama ada Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007, Kebijakan Energi Nasional, memiliki tujuan untuk mencapai tingkat sumber daya energi yang optimal. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007. UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, tanggal 26 April 2007 hanya berlaku bagi PT yang bergerak di sektor hilir. Lalu untuk Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007 mengatur kewajiban untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dengan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan yang dinyatakan pada pasal 74. Peraturan yang ketiga yaitu UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Pada bulan Oktober 2009 ini, UU ini diterbitkan dan entitas diharuskan untuk mematuhi persyaratan kualitas lingkungan standar dan untuk mengamankan izin lingkungan sebelum memulai operasi. UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan amandemennya melarang kegiatan migas di kawasan hutan lindung kecuali dalam hal pemerintah izin diperoleh. Lalu topik yang selanjutnya yaitu SKK Migas. SKK Migas mengendalikan kegiatan hulu dan mengelola kontrak permigas atas nama pemerintah melalui kontrak kerjasama. Berdasarkan UU Nomor 22, Pasal 44 dan 45, seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang timbul dari kontrak kerjasama yang ada dialihkan kepada SKK Migas. Kementerian SDM dan SKK Migas dapat menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup dan pengawasan kegiatan usaha hulu. Kementerian SDM dan SKK Migas dapat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu. Kepala SKK Migas diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dan bertanggung jawab pada Presiden. Selanjutnya, salah satu perusahaan minyak milik negara yaitu PT Pertamina. PT Pertamina pada tanggal 18 Juni 2003, PT Pertamina Persero berubah dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Minyak dan Gas Bumi berdasarkan undang-undangnya sendiri menjadi perseroan terbatas milik negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina telah memperluas cakupannya untuk operasi gas, energi terbarukan, dan hulu baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang memiliki operasi hulu di Vietnam, Malaysia, Sudan, Qatar, dan Libya, dan menyediakan layanan bahan bakar penerbangan di 10 bandara internasional. Pertamina juga telah melakukan beberapa kerjasama operasi di Indonesia. Untuk selanjutnya ada PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. PGN awalnya adalah perusahaan gas yang berbasis di Belanda bernama firma L.I. Eindhoven & Co. PT Perusahaan Gas Negara atau PGN ini pada tahun 1958 perusahaan dinasionalisasi dan berubah nama menjadi PT Perusahaan Gas Negara PGN efektif pada tanggal 13 Mei 1965. Pada tahun 2003, PGN mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. PGN 57% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PGN mengoperasikan jaringan pipa distribusi gas bumi dan jaringan pipa transmisi gas bumi. Anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya terlibat dalam kegiatan hulu, kegiatan hilir, telekomunikasi, konstruksi dan terminal penyimpanan, dan regasifikasi terapung. Selanjutnya ada asosiasi industri, yang pertama yaitu Indonesian Petroleum Association atau IPA. Indonesian Petroleum Association atau IPA didirikan pada tahun 1971 sebagai respon atas meningkatnya minat asing di sektor minyak dan gas Indonesia. Tujuan dari IPA adalah menggunakan informasi publik untuk mengembangkan eksplorasi, produksi, aspek pemurnian, dan pemasaran industri perminyakan Indonesia. Yang kedua ada Indonesian Gas Association atau IGA. IGA didirikan pada tahun 1980 di bawah sokongan Pertamina dan produsen gas utama. Tujuan IGA adalah untuk menyediakan forum untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan gas alam dan untuk memajukan pengetahuan, penelitian, dan pengembangan di bidang teknologi gas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.